insya Allah sahabat bisa Disampingkan. terhindari lah ya. Oh, Iya kan? kalau dihindari saya rasa sih enggak lah ya. Berkurang. Mengurangi. Bisa dikendalikan. Bisa dikendalikan. Oh iya. Ya. Bisa dikendalikan. Baik gue maksudnya. Iya. Udang. Angel kayak maksudnya menjelaskan kalau maaf. Sederhanakan. Berarti kesimpulannya kita sebagai makhluk hidup manusia yang diberikan akal, nafsu, ya kan, diberikan syahwat, bagaimana kita hidup di dunia itu mengendalikan syahwat itu, maksudnya Mas. Mengerti Pak Mas. Mengerti dengan kesadaran. Nah, Puncak tertinggi dari manusia kan cuma satu, kesadaran. Betul nggak? Ya. Kalau lemah syahwat gitu beda. kalau nggak ada ekornya itu. Nah, Mas. Namun kebanyakan kata syahwat itu justru ditunjukkan kepada Barangnya. ya, nafsu seks lah ya. Ya. Nah, Sedangkan lemah nafsu, syahwat nafsu kan banyak, entah nafsu Beda, Pak, menginginkan apa sama, sesuatu, nafsu makan, nafsu mencari uang yang banyak. ingin memiliki. Oke, anak pertanyaan maning. Apa sedang ora tadi? Fitrah ini menyangkut tentang fitrah manusia. Ya. Yang membedakan, yang membuat spesial manusia dengan makhluk-makhluk lainnya kan memiliki akal dan nafsu. Tetapi dari akal dan nafsu itu juga membuat mereka banyak yang terjumus dalam dosa. Maksud apa enggak? Maksud Kan antara malaikat, setan dan manusia, jin dan Hewan. manusia, kita kan Ya. yang di paling kayak spesial kan ya, paling yang sempurna. yang sempurna ya, karena adanya nafsu dan akal. Tetapi dengan hal dua itu juga yang membuat manusia jadi bejat, berdosa lah ya. Sebenarnya Harusnya gimana? ya salahnya siapa? Ya bukan Mas. Kayak gini mas. Iya, maksudnya kita yang dianggap makhluk yang sempurna di antara makhluk-makhluk lain, tapi hina juga gara-gara itu. yang salah, jawaban aku, yang salah, yang diberi akal dan nafsu, bukannya yang memberi. Sekarang kamu udah diberi nafsu, kamu udah Iya. diberi akal. Jadi gunakan akal kamu untuk mengendalikan nafsu. Loh, pada fakta lapangannya enggak Ya seperti berarti itu kan, sih. berarti kan yang salah siapa? Yang diberi. Soalnya nafsunya gurih. Ketika kita menjadi makhluk yang paling baik banget ya, kita bisa menjadi seperti sifatnya malaikat. Ya, Dan sebaliknya kan? Ya. Buruk kayak iblis ya. Ngungkuli. iya. Nah, berarti kan orang kan cuma pilihan. Umum yang mana? Iya, mau pakai mana? Kembali ini kalau pilihan. Makanya si salah siapa? Berarti yang salah yang diberi, bukan yang memberi. Ya, nggak mungkin salah yang memberi. Pasti sudah diperhitungkan Nah, Gon, sedemikian rupa. jadi kan nafsu itu ditempatkan yang benar dan akal itu berpikir untuk yang benar. Namun pada realitanya, Pikiran us pinter buat ngadalin. Nafsu udah punya istri orang disenggolin. kita curhat. Nggak boleh di sini. Nggak boleh curhat. Alilah. Aib kan Marcel, dadut. Kan maju curhat Mas, tutup bae Mas. Maju curhat sih kan. Oh ya. Iya, tutup. Lama-lama ki curhat Mas. Anu rusuh, deklang kan pola. Kenang apa dos? Sing disunahna dalam hadis atau Al-Quran itu buah kurma. Bukan pisang, bukan. Berarti pertanyaan bukan kayak gitu mas. Pertanyaannya, nek pancen kurma disunahkan, kenapa tidak ditumbuhkan di banyak belahan dunia? Ya, yang memang sudah bisa dipastikan ya, ada orang Islamnya. Ya. Orang ketang siji. Assalamualaikum. Itu kenapa dos? Kenapa? Sedangkan pohon pisang biasanya malah ada di belahan dunia manapun pasti ada pohon pisang. Kenapa dos? Yang diwariskan oleh Nabi Muhammad, poinnya kurmane
apa makna dari memanfaatkan alamnya? Ya kan jadi gue. Iya. Ada beberapa yang menjadi perdebatan. Sih ada yang memang menjurus kepada satu nama itu. Ada yang itu memaknai Banyak untuk banyak hal seperti itu. Sebenarnya nenggonin cewek ya. Pohon pisang paling banyak ya. Dengan pisang paling banyak. Tapi kayaknya lebih mulia ketika makan kurma impor. Oh, iya. Sering kan kayak gitu, Mo. kebanyakan orang memikirnya seperti itu. Demikian. Ya salah dewek. Cuma dari sana kok. Bisa jadi nek sumpama seperti itu ya. Air zam-zam Air zam-zam. ya yang sudah memang tertulis jelas ya, air zam-zam. Oh ini air zam-zamnya apa Maknanya, hakikatnya? hakikatnya. Terkutuk air zam-zam. Ini gimana yo? Susah jawabnya. Tapi memang ada kekhususan pada air zam-zam itu sendiri sih. Khusus Ya, maksudnya ada nilai plus dibandingkan air biasa. air pada umumnya ataupun sumber yang katanya dari gunung jauh lebih baik karena banyak mengandung mineral apalah. Tapi Secara penelitian. baik secara penelitian, baik secara hukum, ya Gusti Allah maunya air zam-zam yang maksudnya Dispesialkan. iya dispesialkan. Kalau Seperti itu. dari yang saya baca di internet, air yang sering dibacakan ayat suci, doa, itu atom-atomnya itu, partikelnya itu berbeda dengan air yang dibiarkan saja. Sebenarnya bukan dibacain doa, penelitiannya itu air yang ada orang luar negeri menyediakan dua gelas, dua wadah. Yang satu isinya pujian-pujian, yang satu banyak hinaan-hinaan. ya, Ternyata dari kedua eksperimen itu menghasilkan dua hal yang berbeda. Yang air yang banyak pujian-pujiannya, oh kamu air bening, kamu bermanfaat. Itu ternyata menghasilkan apa yo? Kristal-kristal air yang partikel-partikel airnya itu yang cantik. ya indah. Giliran yang banyak hinaan-hinaan ini, oh kamu jelek, kamu ini. Ternyata menghasilkan partikel air yang jelek, Mas. Oh ya. Berarti Kalau itu sih berarti masuknya Nah, energi. disangkutkan dengan air zam-zam. Masuk akal kenapa air zam-zam jadi bagus banget karena hampir setiap hari di Wilayah situ di sekitaran Ka'bah banyak banget orang berdoa. Mungkin itu berpengaruh juga seperti itu. Di sisi lain dari historinya yang memang sudah sangat panjang, ya salah Itu satunya juga itu. berlaku untuk manusia apa Landos? pasti. Pasti. Oh, puji saya kayak ngandar gitu Mas. Puji lama-lama kayak Tapi dihina bangkit banyak. ya. Bangkit. Berarti kan Berarti apa, Pak? Ya wis. Intinya yang kita kesimpulannya ya. Ini ocehan bapak-bapak di penghujung malam. Kalau ada baiknya ya diambil ya. Kalau buruknya ya jangan diambil. Ya. Di sini saya tutup dengan satu trik ya yang bisa barangkali bisa merubah kehidupan ini. Jadi lakukan lah. Jadi seperti ini teman-teman. Saya pernah mendapatkan sebuah ilmu ya, dari ya saya katakan beliau ya guru saya. Ya, di mana ada 3 cara yang memang bisa membuat hidup kita jauh lebih baik, terhindar dari banyak masalah dan diperlancar rezekinya. Dimulai dari rumah sendiri dulu. Ya. Jadi yang namanya rumah tangga, walaupun rumahnya itu dalam bentuk bangunan, di dalam rumah itu ada yang namanya sebuah energi.
Ya. Ketika kita marah, ketika kita berantem dengan saudara, istri, ya, ketika kita bahagia, ketika memang tidak lagi terjadi sebuah kecocokan, ya, itu semuanya itu mengandung energi yang sering terjebak di dalam rumah itu sendiri. Bisa jadi menempel di tembok sini, menempel di ujung sini, menempel di sini, Sehingga membuat suasananya terbelenggu, sehingga membuat suasana energi rumah itu kadang terlihat panas, negatif, panas, geringsang, gembrungsung. gembrungsung. Kan ada nih rumah kalau baru dimasukin Adem. kok menenangkan. Iya, Itu kan memang sisa-sisa energi yang baik dari sang penghuni rumah. dari sang penghuni rumah itu sendiri. Ya. Bila mana ya, di dalam kehidupan jenengan dalam posisi banyak ujian di dalam rumah tangganya, ya, entah itu dalam bentuk ekonominya yang sulit atau sering sakit-sakitan, Iya, atau sering terjadi musibah, ya, jangan terburu-buru datang kepada seseorang untuk meminta katanya rumahnya dibersihkan. Kayaknya tanahnya ini tanah kutukan. iya banyak. Ya, banyak tamu yang rumah Herman, Mas, rumahku ini katanya Enggak Dulunya nyaman nggak ditinggali. ya, Ya, sering sakit, sering itu. Ya. Mulailah dari besok ini ya, mengawali pagi lah ya. mengawali pagi Evaluasi lah ya. evaluasi itu dibersihkan. Ada 3 tempat yang memang mempengaruhi betul dengan energi di dalam rumah itu sendiri. Yang pertama, di pas setiap pintu jangan sampai ada barang yang memang menghalangi jalan kita. Contoh, beli paketan Ditaruh di ditaruh di dekat pintu, itu dibersihkan. Terus satu, yang kedua di dapur. Ya. Seringkali namanya orang masuk itu amburadul. biasakan untuk Padahal dapur adalah sumber dari kenikmatan rumah itu sendiri. ya. Iya kan? Disediakannya makanan, Ya, konsumsian. upayakan dapur jenengan itu harus bersih. Tuh, yang kedua. Nah, yang ketiga, seringkali yang tidak kita pikirkan itu adalah gudang. Ya. Memang gudang Adalah tempat untuk penyimpanan barang-barang lama yang memang sering tidak kita pakai. Ya. Semakin gudang itu tidak dibersihkan, energi jahat yang keluar dari vibrasi kita di dalam keluarga itu bisa jadi ngumpul di dalam gudang itu sendiri. Tambahan satu lagi Mas, WC. Lah, itu yang WC atau kamar mandi. Di kamar mandi tempat kita untuk bersih-bersih. Nah, Oh, jadinya jorok gimana konsepnya ya maksudnya. Wudhu ora disiram. Coli ya. jadi kesimpulannya ya. Coli. Kesimpulannya ya, teman-teman ya. Kalau jenengan mau merubah dari kehidupan jenengan ya, diawali dengan bersihan. Ya. Ya. Dengan cara membersihkan barang yang kotor. Tuh, ya. Terutama dari rumah yang jenengan huni terlebih dahulu. Insya Allah segala mara bahaya, segala musibah yang berulang-ulang selalu datang di dalam keluarga jenengan berangsur-angsur membaik dan pergi. Ya. Tolak bala yang terbaik pada hari ini saya katakan dengan cara membersihkan rumah. Oke. Bukan datang ke orang Pinter. wah, pemain yang gembrungsung. Bakar namanya. Tambah ublak. Pernitireng tok. Apa? Oke. Ya itu ya teman-teman ya, itu tips sedikit dari saya. Barangkali bisa bermanfaat buat keluarga jenengan. Silahkan lakukan hal itu. Ya. Jangan sampai kita menjadi orang pemalas, membersihkan diri sendiri saja malas, apalagi rumah. Nah, pasti jauh yang namanya kebaikan-kebaikan yang akan masuk ke dalam hidup kita. Masuk. Vibrasi positif. Kami
tim redaksi dari tim KC Oke. undur diri. Undur diri. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.